Siren ambulans meraung di sepanjang jalan menuju rumah sakit militer Sheba, membawa tubuh tak berdaya Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Wajahnya pucat, tubuhnya penuh serpihan beton dan debu, dan hanya satu hal yang masih bekerja stabil, monitor detak jantung. Dalam kondisi koma, ia dilarikan dari reruntuhan kantor pusat militer Israel yang baru saja hancur oleh bom klaster yang dijatuhkan dari udara. Pagi itu, Tel Aviv tidak hanya terbangun oleh ledakan, tapi juga oleh kenyataan pahit. Bahkan markas militernya pun bisa diluluh lantakan. Serangan datang sekitar pukul 03.41 dini hari, saat Netanyahu tengah melakukan inspeksi mendadak dan rahasia ke kompleks komando. Tak ada peringatan, tak ada sistem pertahanan aktif yang sempat merespons. Dalam hitungan detik, ledakan dari ratusan submunisi menyebar di seluruh kompleks, mengoyak dinding, membakar dokumen, memutus sistem komunikasi, dan melemparkan manusia seperti boneka mainan. Dan di tengah reruntuhan itulah Netanyahu ditemukan, terjepit di bawah pilar beton, dengan kondisi yang lebih cocok disebut dalam mode diam total. Militer Israel belum secara resmi menyatakan pelaku, tapi semua jari mengarah ke Iran. Tak lama setelah kejadian, muncul siaran dari media pemerintah Iran yang menyebut serangan ini sebagai peringatan awal. Jika Israel tak segera menarik pasukannya dari Gaza, maka langit Tel Aviv akan menjadi medan peringatan berikutnya. Dalam beberapa jam, media sosial Israel penuh dengan tayangan rekaman CCTV, cahaya kilat besar, suara runtuhan, dan jeritan pasukan militer yang panik. Sejumlah besar personel tewas, termasuk 3 jenderal senior, dan puluhan lainnya luka berat. Ledakan klaster menyebabkan luka tak biasa. Bukan hanya ledakan tunggal, tapi pecahan logam tajam yang menghujani area seperti badai neraka mikro. "Kami tak menyangka mereka akan menyerang jantung kami," ujar seorang pejabat senior, yang wajahnya tidak ditampilkan, mungkin takut jadi target klaster berikutnya. Situasi politik langsung berubah drastis. Dengan Netanyahu koma, kursi kekuasaan menjadi kosong sementara. Parlemen mendadak kacau, dengan fraksi konservatif mendesak balasan nuklir, sementara kalangan moderat memilih menunggu kabar medis. Dan di ruang ICU, sang Perdana Menteri kini diam menatap langit-langit. Bukan karena sedang merenung, tapi karena belum sadar juga sejak tadi. Warga sipil di Tel Aviv pun mulai panik. Tak sedikit yang meninggalkan kota, mengosongkan apartemen, dan mencari perlindungan ke wilayah yang dianggap lebih aman. Meski di negara sekecil Israel, aman bisa jadi cuman ilusi. Iran menyebut serangan ini sebagai bagian dari operasi penyeimbang. Pesan mereka jelas, selama kalian masih injak Gaza, kami akan injak fondasi kalian. Dan kali ini, bukan hanya secara simbolis, tapi secara literal. Israel yang biasanya percaya diri dengan Iron Dome dan pertahanan digital, kini sadar bahwa sistemnya ternyata bisa jebol. Dengan satu paket hadiah dari langit dan efek yang bahkan bikin kepala negara mereka harus dipaksa cuti panjang tanpa tanda tangan. Setelah ledakan dini hari yang melumpuhkan pusat komando militer, Israel kini menghadapi krisis yang lebih dalam. Pemimpinnya tak bisa bicara, sementara musuhnya bicara terlalu lantang. Kondisi Benjamin Netanyahu yang masih koma menciptakan kekosongan kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak masa Perang 6 Hari. Dan kali ini, tidak ada jenderal tua dengan taktik ajaib yang muncul. Yang ada hanya meja rapat darurat yang penuh teriakan, saling tunjuk, dan kopi yang dingin sebelum sempat diminum. Di ruang perang bawah tanah, para petinggi militer dan menteri kabinet berkumpul. Mereka dihadapkan pada dua pilihan: membalas serangan Iran secara besar-besaran, atau menarik pasukan dari Gaza demi menyelamatkan muka dan markas lain dari kehancuran serupa. "Kita adalah negara kuat," teriak salah satu menteri pertahanan sambil memukul meja. Tapi ketika ditanya strategi balasan, ia hanya jawab, "Tunggu, saya cek Google Maps arah ke Teheran." Unit-unit pertahanan udara Israel langsung ditingkatkan statusnya menjadi siaga merah penuh. Jet-jet tempur mulai mondar-mandir di atas langit kota, bukan untuk menyerang, tapi lebih untuk jaga-jaga kalau ada kiriman kluster edisi berikutnya. Di tengah semua itu,
Rumah sakit tempat Netanyahu dirawat kini dikelilingi militer dan dirahasiakan secara ketat, karena jika kondisi memburuk, bukan hanya politik Israel yang goyang, tapi seluruh stabilitas kawasan. Sementara itu, Iran kembali merilis video pernyataan resminya, kali ini disampaikan oleh Panglima IRGC dengan ekspresi santai dan nada sinis. Kami sudah kasih peringatan, kami tidak sedang bermain-main, Gaza bukan taman kalian. Jika tidak pergi, kami pastikan langit kalian bukan milik kalian lagi. Pernyataan itu menjadi trending global. Beberapa negara menyerukan deeskalasi, tapi Netanyahu sendiri belum bisa merespons. Karena dia lagi koma. Para penasihat komunikasi pemerintah mulai pusing, karena belum ada yang tahu gimana cara bikin press release yang nadanya keras, tapi tidak dianggap lelucon ketika pemimpinnya terkapar. Sementara itu, dunia internasional terpecah. Beberapa sekutu Israel cemas tapi enggan terlibat langsung, takut jadi target balasan Iran. Beberapa lain justru menekan Israel untuk mempertimbangkan gencatan senjata segera. Di dalam negeri, tekanan publik meningkat tajam. Warga sipil mulai mempertanyakan kegagalan sistem pertahanan dan bertanya, mengapa Iran bisa meluncurkan serangan sejauh itu tanpa terdeteksi radar? Padahal radar Israel biasanya bisa deteksi lalat melintasi pagar perbatasan. Para analis militer mulai buka suara, mengatakan bahwa Israel terlalu fokus ke Gaza dan mengabaikan ancaman dari jauh. Kini mereka harus berhadapan dengan fakta, musuh yang jauh bisa lebih mematikan daripada yang lain. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi pelindung utama Israel, menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan bom klaster itu. Tapi seperti biasa, keprihatinan saja tidak cukup untuk menutup lubang di dinding markas militer yang hancur total. Beberapa pejabat di Washington menyarankan strategi penahanan terhadap Iran, tapi tanpa kejelasan apakah itu artinya embargo, drone, atau cuma siaran pers panjang tanpa aksi. Uni Eropa menyuarakan kecaman, tapi juga mendesak Israel untuk menahan diri dan mempertimbangkan gencatan senjata di Gaza, sebuah usulan yang ditanggapi dengan geleng-geleng kepala oleh parlemen Israel. Karena saat ini, kepala mereka saja masih sibuk cari PM yang belum sadar. Di sisi lain, Teheran justru makin percaya diri. Dalam siaran lanjutan, mereka menunjukkan cuplikan satelit markas Israel sebelum dan sesudah dihantam bom klaster dengan komentar sinis. Kami bisa melihat kalian dari sini. Kalian bahkan tak bisa melihat kami datang. Netizen Iran langsung menyambut video itu dengan caption seperti bungkus. Satu markas berhasil dihancurkan tanpa diskon. #JerichoDown jadi tren di beberapa platform, lengkap dengan meme Perdana Menteri Israel terbaring dengan kata-kata Wi-Fi loss, please reconnect to server. Negara-negara Teluk seperti Qatar dan Oman yang biasanya menahan diri mulai menyampaikan bahwa serangan ini adalah konsekuensi alami dari arogansi militer. Bahkan beberapa negara Arab menyatakan bahwa ini adalah momen Israel harus mengukur ulang siapa sebenarnya punya kuasa udara. Di dalam negeri Israel sendiri, gejolak publik terus membesar. Ribuan orang turun ke jalan bukan hanya karena takut akan serangan lanjutan, tapi karena hilangnya arah kebijakan nasional. Tanpa PM, tanpa strategi balasan yang jelas, dan dengan Iran mengancam gelombang kedua, Israel seperti kapal perang yang kehilangan kapten dan kompas, tapi tetap nyalain sirin biar nggak dikira tenggelam. Dan di Teheran, para jenderal Iran konon sedang ngopi sambil menonton tayangan live berita internasional, mencatat reaksi dunia satu persatu, seolah-olah sedang nonton babak penyisihan Liga Champions. Dengan Perdana Menteri masih koma dan kabinet terpecah seperti kaca depan dihantam batu, Israel akhirnya mengambil keputusan yang mencerminkan satu hal. Mereka sudah kehabisan ide. Rapat darurat tengah malam di bunker Hakiria memutuskan untuk memindahkan sejumlah unit rudal balistik ke garis depan perbatasan utara, disertai dengan pengaktifan sistem Judgment Net, program pengintaian global yang jarang digunakan karena terlalu mahal dan terlalu paranoid. Kami tak bisa membalas Teheran secara langsung, jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Cari fasilitas Iran di Suriah, Irak, atau Lebanon, lalu hantam mereka duluan. Biar mereka bingung kita ngelawan siapa.
ujar seorang jenderal sambil menyeka keringatnya yang lebih banyak dari akalnya. Langit perbatasan mulai dipenuhi drone, helikopter Apache, dan jet tempur F-35 yang mondar-mandir seperti murid baru cari kelas. Semua tampak siap tempur, tapi faktanya mereka hanya menunggu siapa yang berani menekan tombol lebih dulu. Iran, di sisi lain, justru mengeluarkan ancaman tahap 2, yang kali ini disampaikan dengan elegan, melalui seorang juru bicara berpakaian hitam dan wajah datar. Kami tidak ingin perang besar, tapi jika kalian ingin api, kami sudah siapkan bahan bakarnya. Kami belum kirim semua yang kami punya. Satu markas kalian hanyalah pembuka. Publik Israel yang awalnya menonton berita sambil nyemil, mulai mengganti channel ke dokumenter cara bertahan hidup. Beberapa bahkan mulai cari tahu bunker terdekat, atau googling cara tidur sambil pakai rompi anti peluru. Toko perlengkapan survival mendadak laris, bahkan topeng gas pun masuk ke daftar diskon paling dicari minggu itu. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Israel mulai didesak untuk menyatakan status darurat nasional. Tapi prosesnya terhambat karena harus ditandatangani oleh Perdana Menteri, yang sayangnya masih tidur panjang dan belum bisa buka mata, apalagi tanda tangan. Salah satu ajudan bahkan bercanda, kalau dia bangun sekarang, hal pertama yang dia lihat adalah notifikasi WhatsApp dari Presiden AS, dan itu langsung bikin dia pingsan lagi. Dalam waktu kurang dari 72 jam, reputasi pertahanan Israel yang selama ini dibanggakan luluh lantak, bukan hanya oleh ledakan fisik, tapi juga oleh efek domino politik dan psikologis. Yang paling membuat Israel gemetar bukanlah rudal berikutnya dari Iran, tapi kenyataan bahwa kali ini mereka tidak tahu kapan dan dari mana ia akan datang. Sistem Iron Dome boleh aktif, tapi semangat politik sedang mati suri. Dan rakyat mulai sadar bahwa bom bisa dijatuhkan dari langit, tapi kekacauan justru datang dari dalam negeri sendiri. Hari keempat sejak bom klaster menghantam jantung militer Israel. Rumah sakit militer Sheba masih menjadi titik paling dijaga di seluruh Tel Aviv. Di dalamnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih dalam kondisi koma, dijaga oleh tim medis elit, mesin bernilai jutaan dolar, dan doa-doa rakyat yang sekarang lebih jujur daripada kampanye politik. Kondisinya dikabarkan stabil, tapi tidak menunjukkan perbaikan. Sementara itu, Kabinet Israel mulai menggelar wacana pengganti sementara, namun setiap nama yang diajukan berakhir dalam perdebatan. Yang satu terlalu agresif, yang satu terlalu takut, dan sisanya sibuk nge-tweet daripada mikir strategi, ujar salah satu komentator politik dengan nada frustrasi. Iran tak tinggal diam. Justru di saat Israel sibuk cari pemimpin baru, mereka mengumumkan apa yang disebut sebagai fase pembuka kegelapan. Program ancaman lanjutan yang diklaim akan mengganggu stabilitas Israel, bukan hanya dari udara, tapi dari segala arah, termasuk laut, dunia maya, dan diplomasi PBB. Kami tidak perlu datang ke Tel Aviv. Cukup kirim sinyal dan kalian akan tahu kami di sekitar, ujar seorang jenderal Iran dalam konferensi pers, sambil tersenyum seperti sedang kasih spoiler film horor. Situasi makin genting. Ekonomi Israel mulai terguncang. Saham perusahaan pertahanan anjlok setelah publik kehilangan kepercayaan pada sistem yang tak bisa cegah satu bom pun. Rakyat mulai menukar logam mulia, dan bukan untuk investasi, tapi buat dijadikan pemberat pintu bunker pribadi. Aliansi internasional yang selama ini mendukung Israel mulai pecah suara. Beberapa sekutu menekan untuk segera mengakhiri agresi di Gaza sebagai syarat deeskalasi. Beberapa lainnya mulai mengisyaratkan untuk diam dulu agar tidak ikut terseret dalam konflik yang makin tidak terkontrol. Di jalanan Yerusalem, seorang warga menyindir. Katanya negara dengan pertahanan tercanggih, tapi sekarang ngandelin perawat buat jaga pemimpin. Gimana kita mau nyerang balik kalau dokternya yang pegang remote? Dan di Gaza, efeknya mulai terasa. Militer Israel menarik sebagian pasukan dari sektor selatan dengan dalih rotasi strategis. Tapi bagi warga Palestina, ini adalah momen langka. Musuh mundur bukan karena lelah, tapi karena takut dilanjut.
Sementara itu, di ruang ICU, detak monitor Netanyahu tetap berbunyi dan tetap tanpa respons. Para penasihat berkumpul di luar ruangan. Mereka berdiskusi, mereka saling bisik, dan sesekali melirik ke arah tubuh yang masih terbaring kaku. Di layar monitor, denyut jantungnya stabil.